Ya, betul sekali. Oke. Jadi kita mulai saja Bapak Ibu Guru, saya ulang kembali karena proses merekam sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi dalam acara berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel MGMP Matematika Kabupaten Muna dengan tema penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan disiplin positif itu, diantaranya adalah segitiga restitusi, bagaimana dalam menyelesaikan masalah, ada juga 5 posisi kontrol, dan untuk lebih jelasnya mengenai disiplin positif, saya berikan kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Fadar atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman. Terlebih dahulu saya mohon maaf ini, saya adakan kegiatan ini kalau mau dibilang tiba-tiba ada kegiatan MGMP kita yang selama ini kita lakukan luring. Selama ini kita lakukan luring, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita sepakati untuk kegiatan ini berlangsung daring. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah masuk untuk mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan lancar sampai di akhir sesi. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan, biasanya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini pertama bisa berjalan lancar sampai akhir sesi, kemudian bisa bermanfaat buat kita semua. Itulah tujuan kegiatan kita ini. Kemudian komunitas belajar kita atau MGMP kita tidak seperti selama ini hanya kegiatannya itu boleh dikata mati suri. Mau dibilang hidup tidak ada kegiatan, mau dibilang mati juga masih hidup. Ya, seperti itu. Hidup mati Gara. Untuk itu saya inisiatif untuk membuka kegiatan ini. Kebetulan juga ini bertepatan dengan tugas saya sebagai CGP Rekognisi, bahwa di modul 1.4 akan harus ada berbagi praktik baik minimal di komunitas sekolah. Ini di komunitas sekolah ini akan saya adakan pada hari Senin depan, tapi di sekolah dia luring. Sedangkan di MGMP di Kombel kita saya adakan daring. Mungkin untuk doa kali ini mungkin saya saja yang pimpin. Saya pimpin berdasarkan agama Islam, yang lain menyesuaikan. Doa kita mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, bagaimana sebenarnya kabar Bapak Ibu ini selama mungkin beberapa bulan kita tidak ketemu ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita, alhamdulillah keadaan kita semua baik. Mudah-mudahan ke depannya ini kegiatan MGMP tidak hanya ini saja, kita lanjutkan berbagi praktik baik. Siapa saja di antara kita ini yang ingin berbagi praktik baik, kita layani di komunitas kita di MGMP ini. Apakah dia melakukan aksi nyata, apakah dia melakukan berbagi praktik baik dan sebagainya, kita akomodir di sini. Kebetulan saya mungkin sampai bulan 12 ini masih bertugas sebagai fasilitator di BBGP Sulawesi Selatan. Jadi ini akun yang saya gunakan untuk merekam, ini akun di sana. Oke, saya awali Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Tapi sebenarnya ini yang hadir ini
Campuran Pak, ada yang dari luar juga Pak. Ada yang dari luar? Iya Pak. Oke. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini adalah budaya positif, berbagi praktik baik tentang budaya positif. Kebetulan saya yang membawakan materi ini, biodata saya seperti yang terlihat itu. Kalau rekan-rekan di MGMP mungkin sudah kenal, tapi kalau ada anggota baru yang belum ketemu muka, mungkin hanya lewat Zoom juga ini kita ketemu. Nama saya Arman SPD, instansi bekerja saya SMA Negeri 1 Tabawu. Pengalaman saya dalam karir sebagai guru, yang pertama saya guru di SMP 3 Lawa tahun 1994-2001. Kebetulan saya jadi guru Desember ini sekitar 30 tahun. Pas 30 tahun masuk Desember. Kemudian saya guru di SMA 1 Kabawo 2002 sampai sekarang, kurang lebih 22 tahun. Kemudian saya mendaftar kegiatan guru penggerak ini, saya mulai dari pengajar praktik guru penggerak angkatan 4 atau angkatan pertama di Sulawesi Tenggara. Kemudian saya lanjut ke mendaftar lagi di fasilitator guru penggerak angkatan 9. Saya kebetulan bertugas di Konawe Selatan. Kalau yang pengajar praktiknya ini di Kabupaten Muna, ada 5 CGP yang saya tangani. Alhamdulillah sudah 1 CGP yang menjabat sebagai kepala sekolah, dan pengajar praktiknya masih guru biasa. Yang berikut, fasilitator guru penggerak angkatan 11, saya bertugas di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, yang sementara berlangsung juga, sekarang masih masuk modul 1.4 budaya positif. Kemudian saya juga sekarang ini sebagai CGP rekognisi angkatan 11 ya, di BBGP Sulawesi Selatan. Nah, itulah sekedar perkenalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambah keakraban kita dengan saling mengenal. Nah, karena kalau ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk anggota MGMP di Kabupaten Muna, saya lebih cenderung kita tatap muka. Nanti mungkin suatu saat kita akan tatap muka. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan untuk kita bersuas secara tatap muka. Kemudian saya lanjut ke agenda kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan seperti sedang berlangsung sekarang, sudah masuk ke kemudian eksplorasi konsep, yang terakhir refleksi. Untuk dipahami Bapak Ibu, pada forum-forum seperti ini, forum Vicon seperti ini, itu ada kesepakatan-kesepakatan yang harus kita sepakati bersama demi kelancaran kegiatan kita di Zoom meeting seperti ini. Ini kesepakatan tidak perlu saya bacakan satu-satu, yang pada intinya ini dilarang merekam kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, yang bisa merekam hanya admin atau penyelenggara. Kemudian dilarang membuka mic HP-nya atau komputernya sebelum dipersilakan. Kemudian diupayakan kerjasama dalam kelas seperti ini. Kemudian melakukan catatan-catatan kecil untuk inti dari pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kalau mau bertanya atau berbagi pendapat, dipersilakan raise hand di kolom chat, di kolom Google Meet ini, atau bisa juga lewat chat. Nah, ini yang chat. Kemudian kita disiplin waktu atau hadir penuh seutuhnya dalam kegiatan ini. Kemudian yang berikut adalah mengikuti kegiatan dengan senang, jangan terpaksa. Nah, karena Bapak Ibu kalau terpaksa tidak hadir seutuhnya, artinya pikirannya ke tempat lain hanya karena terpaksa ikut ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu.
Ada mungkin yang perlu dikonfirmasi sebelum saya lanjut ke tujuan pembelajaran. Saya persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dikonfirmasi. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya materinya ini padat, tapi kami juga diberi tugas hanya untuk berbagi materi-materi inti saja. Nanti kalau mau diperdalam, Bapak Ibu saya himbau untuk masuk ke program guru penggerak angkatan 12, mungkin belum dibuka pendaftarannya, angkatan 12. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti atau perlu dikonfirmasi atau perlu ditanyakan, kami saya sebagai Ketua MGMP Kabupaten Muna bisa membantu. Kebetulan saya juga sudah berpengalaman di guru penggerak ini, walaupun saya bukan guru penggerak, baru dalam pendidikan juga sekarang, tetapi minimal saya sudah 1 kali jadi pengajar praktik, 2 kali jadi fasilitator. Jadi mungkin kalau ada yang bisa dibantu, kita bantu. Termasuk Pak Fadar ini, sekretaris, alhamdulillah sekarang sudah masuk di modul 3, mungkin modul berapa ini saya lupa, tapi sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang saya lihat di matematika ini belum banyak yang ikut. Untuk Kabupaten Muna itu yang paling banyak adalah di SD dan SMP. Di SMA masih kurang. Angkatan 8 kemarin, angkatan 9 kemarin itu hanya 2 orang di SMA. Jadi lewat kegiatan seperti ini mungkin kami sebagai ujung tombak yang ditugaskan juga pada saat kita fasilitator Sulawesi Tenggara, ditugaskan juga untuk menghimbau kepada teman-teman untuk mendaftar guru penggerak. Ya, Pak Awal itu dia sampaikan ke kita supaya kami sebagai fasilitator waktu itu menjadi ujung tombak untuk memotivasi rekan-rekan guru. Tapi kan ini namanya motivasi dari luar. Nanti kita akan belajar teori motivasi sebentar. Seharusnya yang besar itu adalah motivasi dari dalam. Karena sebesar apapun diberikan motivasi dari luar, kalau motivasi intrinsiknya kurang, itu tidak akan berhasil. Itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalau kemarin ini CGP, sekarang bukan CGP, peserta. Peserta mampu mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Seperti apa yang dia sampaikan sekretaris tadi, bahwa ini salah satunya yang dia sebut segitiga restitusi. Ini kalau kita mengerti segitiga restitusi, terutama kalau menurut saya, terutama yang guru BP, DK, atau yang wali kelas, atau yang kesiswaan yang selalu menangani kasus, ini bagus diterapkan segitiga restitusi. Kemudian yang berikut, peserta mampu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kedua. Dan yang ketiga adalah peserta mampu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Kita pada umumnya sekarang, kita hanya bersikap apatis terhadap apa yang terjadi di sekolah. Bahasa kita biasanya sebagai guru, itu bukan urusanku, nanti urusannya kepala sekolah. Padahal setiap guru adalah pemimpin, yaitu kalau di sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran, walaupun dia bukan kepala sekolah. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk di budaya positif ini. Yaitu ini Bapak Ibu bisa dijawab di kolom chat Gmeet ini ada di bagian bawah, itu barisan bawah ada tertulis di situ
Ada kolom chat di situ. Bapak Ibu hanya menuliskan kan pertanyaannya begini, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Sebelum saya ini Bapak Ibu bisa chat saja di situ setuju, nomor 1 setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 setuju, misalnya begitu. Oke, saya persilakan Bapak Ibu. Ibu Mas Riani, saya masih periksa chat ini. Mas Riani, mohon maaf kamera off-kan karena jaringan kurang sahabat. Biar tidak biar tidak terbuka kamera, nggak apa-apa. Nur Mudiati izin keluar masuk perjalanan. Sebenarnya biar di perjalanan tadi saya biarkan saja masuk, kita keluar. Ini Zurmita hadir. Dikasih dengan nomornya Bapak Ibu. Kalau saya tahu yang dijawab itu nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Karena ada 3 pertanyaan itu. Kalau ada Gustiva tidak setuju. Yang nomor 1 kayaknya yang dia tidak setuju. Saya hanya lihat aja jawaban Pak Ibu, bukan saya mau bahas benar atau salah. Saya hanya melihat, pertama saya melihat bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat. Kolom chat itu kalau di Google Meet di bagian bawah itu ada tampilan. Saya hentikan dulu ini. Saya ulangi, jadi di bagian bawah itu ada kayak kolom pesan di bagian. Di bagian kanan dia store ini. Saya mute dulu semua. Oke, Bapak Ibu. Halo, kedengaran suara saya? Iya Pak, kedengaran. Oh iya, oke. Saya lanjut, jadi untuk jawaban pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu saya tidak memeriksa benar salah, karena nanti kita akan temukan sendiri jawabannya setelah kita mempelajari materi. Setelah kita mempelajari materi ternyata berdasarkan teori ini ternyata jawaban nomor 1 itu harusnya setuju atau harusnya tidak setuju. Begitu. Oke, kita lanjut. Saya share screen ulang. Iya. Jadi untuk topik materi budaya positif di modul budaya positif itu meliputi ada 6 bagian. Ini 6 bagian ini. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini yang sebenarnya yang nomor 3 ini intinya saya sebentar ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
kemudian restitusi 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, dengan memahami konsep 6 konsep budaya positif ini, nanti kita sebagai guru atau sebagai pemimpin pembelajaran, kalau kita terapkan ini materi modul budaya positif, ya insya Allah akan tercipta lingkungan yang kondusif di sekolah. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya kita eksplorasi satu-satu, tapi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, ini yang kita eksplorasi ini hanya garis-garis besarnya. Kalau kita belajar lebih jauh misalnya tentang yang ini tadi, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, nah, itu ada materinya panjang lebar. Tetapi di sini saya akan memaparkan saja yang garis-garis besar dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Yang pertama kita lihat, di situ adalah perubahan paradigma dari teori kontrol ke teori pilihan. Di mana pada teori kontrol ini selama ini kita ada ilusi atau kalau mau dibilang miskonsepsi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi yang lainnya adalah bahwa kritik atau membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi yang selama ini kita yakini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ilusi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kala kita dalam menyelesaikan masalah di sekolah, masalah murid di kelas, kita kadang-kala paksa, harus begini, harus begitu. Nah, ternyata itu sebuah ilusi yang setelah kita mempelajari teori kontrol atau teori pilihan, nanti akan terjawab dengan sendirinya bahwa seharusnya yang bisa mengontrol diri seseorang itu hanya orang itu sendiri. Ya. Kalau di pendidikan guru penggerak itu ada praktek-praktek yang dilakukan seperti menggenggam sesuatu yang berharga kemudian disuruh buka. Tapi kalau di sini saya tidak praktekkan itu. Saya hanya membagikan materi-materi inti saja. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan di stimulus respon seperti yang tampak di layar Bapak Ibu. Di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ya, untuk sesuatu hal, kita berupaya untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya lain. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa, kalau di pendidikan guru penggerak ini disuruh isi pesertanya. Nah, tapi di sini kita lihat saja dulu nanti. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada umumnya kita seperti itu. Kalau kita lihat ada siswa yang berperilaku buruk, maka kita lihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrolnya bukan begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrolnya tidak seperti itu. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau selama ini kita biasanya kalau gagal kita bujuk itu anak-anak, akhirnya kita paksa. Nah, inilah paradigma-paradigma yang harus berubah ya sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan. Yang terakhir, model berpikirnya kalau di stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Sedangkan di teori kontrol seperti apa? Itu Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada yang bisa memberikan masukan dari ini, dari
perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ini kan yang ada baru sekarang, yang ada baru stimulus responnya. Teori kontrolnya belum ada. Kira-kira bagaimana kalimatnya kalau dia teori kontrol? Nah, itu mungkin pertanyaan saya seperti itu. Kalau ada yang bisa memberikan berbagi pengalaman, mungkin saya persilakan. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada yang raise hand. Ada, kalau kolom raise hand juga ada di bagian bawah. Di bagian bawah Gameit itu ada. Di kolom raise hand kalau mau raise hand. Atau kalau tidak bisa langsung buka mic baru sampaikan bahwa saya Pak bisa memberikan. Tidak harus menjawab semua. Misalnya dari berapa pernyataan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pernyataan itu. Bapak Ibu misalnya mungkin ada satu yang, oh kalau ini harusnya begini. Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Kita lihat. Oke, perhatikan, bandingkan antara pernyataan di stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalimatnya hampir sama, tapi ada perbedaan mendasar. Yang pertama, kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Kalau kita pandang sesuatu dia benar, maka kita paksa orang lain atau bahwa dia mengikuti kita bahwa sesuatu itu adalah benar. Padahal di teori kontrol atau teori pilihan, bunyinya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Bukan kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol atau teori pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu buruk ataupun baik. Perilaku baik atau perilaku buruk, dua-duanya memiliki tujuan. Nah, nanti akan berkembang dengan kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini di teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain sama Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, padahal di teori kontrol atau teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, tidak bisa kita memaksa, tapi melakukan atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, model berpikir di stimulus respon adalah model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini inti atau garis besar dari materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nanti gambarannya, jadi yang kita jelaskan tadi berdasarkan disiplin positif, berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Jadi ini teori kontrol ini diciptakan atau dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Yang mana di sini ada 4 bagian. Seperti tadi sudah saya garis besarnya saya sudah sebutkan tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka di sini yang berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nanti muncul teori motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti di sini akan muncul 5 kebutuhan dasar manusia. Ini garis besarnya Bapak Ibu, mana disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang ingin kita berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi, di dalam teori motivasi ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, biasanya motivasi ekstrinsik itu dia berusaha untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nanti dari motivasi intrinsik ini akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, nanti kita akan bahas satu-satu, dan nilai-nilai kebajikan universal di dalam kelas kita terapkan pada keyakinan kelas. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini terutama khususnya 5 posisi kontrol guru. Tapi bisa juga berlaku umum, bukan hanya guru, biar orang tua terhadap anaknya bisa. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol guru. Kita di 5 posisi kontrol guru ini nanti diupayakan kita berada di minimal pemantau atau kalau bisa sebagai manajer. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini tadi turun segitiga restitusi, yaitu ada segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menaikkan keyakinan. Kemudian di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini garis besar materi disiplin positif. Ya, selanjutnya kita bahas satu-satu. Apakah makna kata disiplin? Mana kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Di sini dikatakan setiap perilaku atau perbuatan manusia memiliki suatu tujuan. Diambil dari buku Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dikemukakan oleh Diana Gosen. Selanjutnya, di dalam kurikulum kita, pendidikan, terutama kurikulum Merdeka, ini akan berkaitan dengan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang digaung-gaungkan sekarang. Ternyata diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini materinya profil pelajar Pancasila itu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Itu tadi
nilai-nilai dari materi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya mungkin nanti selesai semuanya paparan baru kita adakan diskusi tentang budaya positif Bapak Ibu yang pernah diterapkan di sekolahnya masing-masing. Berbagi pengalaman. Yang berikut saya pindah dulu ke slide berikutnya, yaitu eksplorasi konsep tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di teori motivasi perilaku manusia, ada yang namanya motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya tidak melakukan ini, dia takut dihukum, menghindari hukuman. Misalnya terlambat masuk kelas. Seperti itu. Yang berikut, untuk motivasi eksternalnya, ada dua ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya ini diiming-imingi dengan hadiah. Nah, nanti kita akan pelajari, ternyata penghargaan itu, hadiah-hadiah itu sebagai hukuman. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Itu kalimat pertanyaannya. Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Kalau menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Gitu. Kemudian yang berikut, ini yang harus kita tumbuhkan sebenarnya, motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif. Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Mau dia terlambat atau dia rajin, seharusnya kalau dia rajin itu dia hanya untuk menghargai dirinya sendiri. Jangan dia rajin karena dipaksa oleh guru. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini kalimatnya dia begini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya kalau saya rajin, saya akan menjadi orang seperti apa. Itulah teori motivasi perilaku manusia. Untuk lebih lengkapnya itu nanti di modul tersendiri. Selanjutnya, berkaitan dengan tadi, kata merdeka. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kita selama ini beranggapan bahwa saya merdeka itu berarti saya tidak diperintah. Pandangan kita seperti itu, pandangan umum kita seperti itu. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan berarti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya yang ini, slide berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Selama ini saya juga berpikir sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya tidak pernah berpikir bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nanti saya belajar di sini ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memintanya atau membujuknya, dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, gitu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini dikemukakan oleh Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini nanti kalau di materi khususnya dia ini dijelaskan satu-satu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata meningkatkan kualitas. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan, akan kualitasnya akan turun. Karena dia hanya berharap untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian dengan penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya, ya karena orang-orang yang di sekitarnya, yang misalnya tidak dapat penghargaan, maka dia akan tidak berkreatif lagi. Kan nanti si A saja yang pintar, juara satu saja yang dapat hadiah, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Nah, ini tadi yang motivasi dari dalam. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi, kita bisa memberikan apresiasi. Ya, apresiasi ini hampir sama juga dengan penghargaan, tapi dia artinya pengakuan. Pengakuan terhadap hasil kerja atau hasil karya seseorang. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Berikan pengakuan secara khusus, kemudian berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, berikan pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Jadi bukan hasil akhir yang dilihat, tapi proses. Selanjutnya, kita pindah ke contoh-contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ya, seperti ini. Misalnya ada kejadiannya begini. Untuk pembukanya kalimatnya begini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya kapan? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada murid baru yang diganggu atau dibullying, maka ada seorang temannya yang membantu, maka di situ kita katakan, oh kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh, hanya contoh, salah satu contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan. Nah, itu bukan penghargaan, bukan hadiah. Ya, selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi pada saat ada seorang siswa yang bekerja kelompok, kemudian dia membantu teman-temannya menyelesaikan pekerjaan kelompok, nah ini bisa kita ucapkan kepada dia sebagai bentuk apresiasi. Nah, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang berikut, ini bisa kita ucapkan pada seorang yang, misalnya terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalnya kita melihat siswa dalam kelas, dia lihat kertas terhamburan di lantai, dia pungut, kemudian dia buang di tong sampah, maka kita bisa berikan apresiasi dengan kalimat seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Oke, ini lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu bisa memperhatikan ini, misalnya tindakan guru yang dilakukan di sekolah. Pada umumnya kita lakukan ini, dan saya alami juga yang beginian ini. Zaman Belanda ini masih ada. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kan nanti di hukuman atau konsekuensi ini kita pilih, kita isi. Bahwa kalau kalimatnya begini, apakah dia berupa hukuman atau berupa konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ini pertanyaan pemantik untuk belajar hukuman dan konsekuensi. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini kita isi apakah dia hukuman atau konsekuensi. Nah, sebenarnya dalam proses ini harus, tapi karena kita ini hanya berbagi praktik, mungkin saya tidak usah diisi. Kalau Bapak Ibu mau mengisi, boleh juga diisi di kolom chat. Kalau mencatat ini hukuman atau konsekuensi, akan begitu. Kalau lari mengelilingi lapangan basket itu apa, hukuman atau konsekuensi. Nah, oke, saya pindah saja ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan materi teori hukuman dan
kontrol hukuman dan konsekuensi ini masuk pada mencatat 100 kali itu adalah hukuman, diberikan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Nah, tapi kalau seseorang misalnya dia coret-coret kertas temannya, nah, kemudian disuruh menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dari perbuatannya. Ini kadang-kala kita tidak bisa membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat dia belajar, nah, disuruh bersihkan karena dia menumpahkan air di meja, nah, maka itu bukan menghukum, tapi konsekuensi dari perbuatannya dia menumpahkan air di atas meja. Nah, sedangkan murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan, itu konsekuensi. Jadi, jangan diartikan kalau guru PJOK, dia kasih lari muridnya yang terlambat, mengelilingi lapangan basket misalnya, kita kira dia dihukum. Padahal bukan. Dia adalah konsekuensi dari perbuatannya terlambat, karena memang pelajaran PJOK, dia bisa mengelilingi lapangan basket. Nah, itulah yang perubahan-perubahan paradigma di pendidikan guru penggerak kaitan dengan sekarang adalah masuk ke kurikulum merdeka. Nah, ini mungkin saya langsung saja langsung yang ada jawabannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak harus menyakitkan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati, sakit hati atau sakit fisik untuk jangka waktu lama kalau di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau di hukuman, anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Sedangkan di hukuman, paksaan, berlaku paksaan. Sedangkan di konsekuensi, berlaku stimulus respon atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya, konsep diri yang baik. Di konsekuensi, konsep diri yang buruk untuk di hukuman. Sedangkan di konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dia dihukum, pasti dia akan berupaya untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi hanya berlaku konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau di hukuman, murid itu akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau di konsekuensi, dia hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi tidak dalam jangka waktu lama. Kalau dia hanya melakukan atau berbuat sesuai dengan konsekuensi yang telah dilakukannya. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya adalah restitusi. Nah, ini tadi yang disinggung. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini biasanya ini yang pakai ini guru BPDK, kemudian wali kelas, kita di restitusi ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Gosen. Ini adalah perbedaan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu berada di hukuman. Jangan, tidak bisa dikasih keluar. Ini mama lagi zoom. Jangan, hatinya deh. Kasih pulang ini. Bu Samlia, sebenarnya Bu Samlia. Jangan dikasih keluar, mama lagi zoom. Jangan dikasih keluar ini. Mama lagi Bu Samlia. Saya mute call saja.
Nanti kita buka. Jangan keluar mau. Oke, saya lanjut Bapak Ibu tentang materi identitas gagal dan identitas sukses. Ini sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sedikit, tinggal saya percepat saja. Di sini identitas gagal itu hukuman, sedangkan di identitas sukses itu disiplin. Ini meliputi konsekuensi dan restitusi. Restitusi tadi, kalau di hukuman itu dia akan negatif, sedangkan di konsekuensi itu akan netral. Sedangkan di restitusi dia akan menuju ke arah yang positif. Tidak usah saya bacakan satu-satu karena ini mungkin sebagian saja seperti tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di sini sesuatu harus terjadi. Sedangkan di restitusi dia merupakan pilihan baru. Kemudian tidak nyamannya jangka panjang, tidak nyamannya jangka pendek, sedangkan di sini menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Dia menguatkan kalau di restitusi. Dan seterusnya. Coba kita lihat ciri-ciri restitusi. 9 ciri restitusi yang perlu kita pahami Bapak Ibu, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ini yang intinya ini. Jadi kalau seseorang berbuat salah dengan menggunakan restitusi, bukan berarti dia menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian dengan restitusi dia memperbaiki hubungan. Kemudian pilihan yang ditawarkan, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, karena tadi sudah dikatakan setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Baik itu tindakannya buruk ataupun tindakannya baik, semuanya punya tujuan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi paling bagus itu kalau kita merestitusi diri sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Lagi pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Biasanya solusinya ini kalau di restitusi itu ditemukan sendiri oleh siswa yang bermasalah atau orang yang bermasalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tidak merasa tersingkir atau terabaikan. Nah, itulah ciri-ciri kalau kita menerapkan restitusi. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu saya pindah ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini biasanya diadakan di awal tahun, di awal pembelajaran, pertemuan. Di sini ada pertanyaan, tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan atau kesepakatan? Kalau yang lalu ini kesepakatan, di materi-materi sebelumnya itu kesepakatan kelas, tapi berkembang lagi menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Untuk mendorong motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu kalau keyakinan-keyakinan itu dia lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita ikut peraturan biasanya kita hanya takut hukuman. Lanjut Bapak Ibu, saya masuk ke budaya positif. Ini lingkaran budaya positif ini ternyata. Nah, kita mulai di sini peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya itu kesepakatan kelas atau tata tertib kelas lah kalau yang lalu-lalu. Itu lingkaran yang paling kecil. Nah, kemudian dia akan menuju ke lingkaran yang lebih besar yaitu keyakinan kelas.
Kemudian lanjut ke lingkungan positif. Dengan lingkungan sekolah yang positif, maka akan menimbulkan budaya positif di lingkungan atau di sekolah kita masing-masing. Ini ada 2 contoh yang ada di kelasnya Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Ada, kita buat kesepakatan kelas sekarang. Kalau guru-guru penggerak itu sebelum mengajar itu buat dulu kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Nah, ini ada 2 contoh, ditanyakan mana yang merupakan keyakinan kelas, alasannya apa. Jadi setelah kita lihat untuk TK Dharma Wanita Persatuan ini, kesepakatan kelasnya begini: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan yang satunya, kesepakatan kelasnya begini: kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi kalimatnya saling menyayangi, semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Atau peduli saja di sini. Ternyata nanti setelah kita mempelajari keyakinan kelas, kalau di peraturan, kan saya langsung ke jawabannya. Kalau di peraturan, misalnya peraturan di kelas itu begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau ada yang ambil buku di rak atau di apa, di situ peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya di perpustakaan. Ternyata kalau dalam keyakinan kelas, bunyinya bukan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi bunyinya tanggung jawab. Siswa harus bertanggung jawab, siswa bertanggung jawab atau bertanggung jawab. Kemudian di sini, kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan di keyakinan kelas dia menghormati orang lain. Di peraturan, di sekolah atau di kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, biasanya ditata tertib. Setahu saya biasanya ditata tertib seperti itu. Ternyata kalau di keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nantinya, karena dari keyakinan kelas akan muncul keyakinan sekolah, dia bunyinya begini: menghormati orang lain atau berkomitmen. Berkomitmen ini, karena kalau kita berkomitmen untuk hadir sebelum waktunya, maka inilah bunyinya peraturan itu di keyakinan kelas. Maka karena keyakinan kelas itu dia tidak banyak. Tidak banyak, tapi lebih luas. Nanti dipelajari di materi keyakinan kelas. Selanjutnya, sama, dilarang menggunakan narkoba. Di sini ternyata menyangkut kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, di situ adalah bersabar dengan menghormati orang lain. Menghormati orang lain, berarti bergantian atau menunggu giliran. Jangan melambung kalau bahasanya. Sama di sini gunakan masker, biasanya ditempel di peraturan itu menggunakan masker. Sedang kelas. Tapi ini zamannya corona ini kalau menggunakan masker. Kesehatan dan keselamatan untuk orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita pindah ke 5 kebutuhan dasar manusia. Karena masih ada 1 atau 2 ini. 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi 5 ini, kalau dia berbuat sesuatu, maka seorang itu atau siswa itu dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 ini. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti untuk dijelasnya ini kecuali di modul tersendiri atau materi tersendiri tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Saya lanjut karena waktu juga saya lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini juga yang paling penting kita pahami sebagai seorang guru, yaitu posisi kontrol guru kita. Kita sebagai seorang guru berada di posisi mana? Bisa kita
kita kira-kira sendiri bahwa ternyata saya sebagai guru selama ini baru berada di posisi ini. Seperti itu. Lima posisi kontrol guru itu, yang pertama kita berada di kalau motivasinya guru berbuat, guru berkata, hasilnya, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, ini untuk motivasi dari 5 posisi kontrol guru ini. Kemudian yang berikutnya adalah identitas gagal. Identitas gagal ini kontrol dari luar. Yang pertama menghindari hukuman. Ini terdiri dari 2 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 ini, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini untuk penghukum, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya kalau kita berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti kita berposisi sebagai penghukum. Hasilnya, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Seperti itu. Nah, kemudian, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Diletakkan di luar gurunya, nah, bukan di dalam. Karena dia sebagai penghukum. Murid bisa berkata begini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya murid itu selalu mengulangi kesalahan yang sama. Terlambat terus. Kemudian yang berikut, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah biasanya berceramah dengan mengatakan, seharusnya ibu kecewa, harusnya begini, dan seterusnya. Nah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, atau bapak stres. Seperti itu. Saya stres lihat kamu ini, begini terus. Malas terus, buat masalah terus. Nah, itulah namanya pembuat rasa bersalah. Akhirnya, hasilnya, siswa itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi dia akan menjawab, maafkan saya Bu. Nah, kemudian dia merasa rendah diri. Jadi dampaknya murid itu akan merasa rendah diri. Bagaimana dengan identitas berhasil atau sukses? Ini ada 3 dia di sini. Tapi yang satu, teman dan pemantau ini dia masih kontrol dari luar. Sedangkan identitas berhasil yang berikutnya adalah kontrol diri. Atau menghargai diri sendiri, ini nanti di manajer. Tapi paling tidak kita sebagai guru, kita berada di pemantau. Jangan kita berada di penghukum atau pembuat rasa bersalah. Minimal di sini. Karena di sini sudah identitas berhasil atau sukses. Yaitu, kalau kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Misalnya disuruh sesuatu, dia tidak mau, langsung kita katakan, masa kamu tidak mau? Ya, lihat dari YouTube-nya. Ini YouTube kan? Dan seterusnya, kalau pemantau dia menghitung dan mengukur, kemudian di sini apa peraturannya? Nah, kalau pemantau itu jadi kalau kamu ini tidak tahu aturannya harus pakai sepatu hitam. Itu berarti dia sebagai pemantau posisinya. Kemudian dia menyesuaikan diri bila diawasi, hasilnya dia menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Seperti itu. Murid meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu biasanya murid karena disuruh menulis bintang, menggambar bintang atau menulis kalimat. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu masih di pemantau. Coba kita lihat yang manajer. Manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini? Nah, contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa kesepakatan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini atau masalah ini? Maka di sini hasilnya adalah menguatkan pribadi siswa.
Kemudian, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi, bukan lagi meletakkan guru, tapi dia meletakkan murid, meletakkan dirinya sebagai individu yang berkualitas. Itu fungsi guru sebagai manajer. Kemudian, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu muridnya berkata, seperti itu. Maka, hasilnya atau dampaknya pada murid nanti dia bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dari suatu kesalahan yang dia perbuat. Itulah 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini minimal ini kita sebagai guru kita berada di posisi pemantau kalau memang kita belum bisa di posisi manajer. Di teman juga masih bisa karena dia sudah identitas berhasil. Tapi jangan kita berada di selama ini kita berada, saya pribadi selama ini sebelum belajar 5 posisi teori kontrol ini, saya berada di penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini hanya pertanyaan, contoh-contoh permasalahannya. Misalnya ucapannya guru begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka itu pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya ini, menggambar salah terus, maka dia sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti dia guru itu berlaku sebagai temannya, sebagai teman. Posisinya dia sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya dia kalau menjawab benar nanti dikasih bintang-bintang. Ini biasanya berlaku di TK, SD ini kalau pembelajaran seperti ini. Maka dia berlaku sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini sudah berlaku sebagai manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Maka ini guru itu bertindak atau berposisi sebagai penghukum. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ke yang terakhir ini. Segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, jadi segitiga restitusi ini tampilannya seperti ini. Segitiga restitusi dikatakan segitiga restitusi karena seperti bentuknya modelnya segitiga. Kalau kita orang matematika ini sudah tidak asing dengan segitiga. Jadi ada sisi dasar dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya ada siswa yang bermasalah, pertama-tama kita menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Apa yang kita harus katakan misalnya pada murid yang melakukan kesalahan? Seperti ini. Pak Arman keluar ya? Sabar Bapak Ibu ya. Jaringan mungkin Pak. Halo, tidak kedengaran? Ya, sudah kedengaran Pak. Oke, terima kasih Pak. Lanjut, Pak. Apa ini? Sama sebut apa dia ini? Wakil Ketua. Pak Daya. Wakil Ketua Pak, padanya Pak. Pesertalah sekarang. Oke, lanjut Pak, lanjut. Kami sudah masuk ini guru penggerak angkatan 4 ini. Bisa nanti kita minta pandangan beliau tentang materi-materi kita ini. Mudah-mudahan kita bisa, di sini saya dari tadi saya katakan saya tidak menggurui tapi kita hanya berbagi pengalaman. Oke Bapak Ibu saya lanjut dulu. Jadi di segitiga restitusi tadi saya katakan bahwa
ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ini. Nah, ini contoh yang dikatakan. Nah, kemudian di sebelah kiri validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Nah, di sini bisa kita katakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, bisa juga kita katakan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan. Misalnya seorang melakukan kesalahan seperti itu, kita tanganinya. Kemudian di sisi berikutnya adalah pertanyaannya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya siswa melanggar di kelas, nah, langsung kita tanyakan nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati. Misalnya terlambat, dan seterusnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menanyakan keyakinan. Disitulah posisi dari segitiga restitusi. Untuk ini saya sudah jelaskan tadi, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi dan seterusnya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu. Di validasi tindakan juga ini tadi saya sudah sampaikan dari segitiga restitusinya. Ini contoh-contohnya untuk validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Dan seterusnya kalimat-kalimat ini hanya contoh. Bisa dimodifikasi pada saat sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Terutama ini teman-teman guru yang sering menangani masalah siswa yang bermasalah. Nah, paling bagus kita menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah jelaskan juga apa nilai yang kita percaya di kelas ini atau apa kesepakatan kelas kita. Nah, kalau dia sebutkan, nah berarti dia akan mengerti bahwa oh saya melanggar yang ini. Seperti itu. Kemudian ada ini intervensi 30 detik sudah sama tadi, hanya untuk membuat anak itu stabil kembali dengan emosinya. Karena orang berbuat kesalahan itu atau siswa berbuat kesalahan itu karena biasanya emosi sesaat. Yang dalam waktu 30 detik sebenarnya bisa kita intervensi supaya dia stabil kembali. Seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Ya. Saya kira Bapak Ibu materi kita ini cukup mungkin nanti sebentar kita lanjut dulu dengan bertukar praktik baik karena apa yang kita lakukan di satu sekolah belum tentu dilakukan di sekolah lain dan kita bisa saling berbagi tentang budaya positif yang sudah dilakukan masing-masing. Kalau di guru-guru penggerak itu mereka sudah tergerak, bergerak, dan menggerakkan biasanya itu. Sudah jalan itu. Ya. Untuk kegiatan kita hari ini kita akhiri dengan refleksi. Tapi sebentar nanti refleksi ini dijawabnya di link Padlet. Nanti di sini dijawab. Ditulis. Ya, ini bukan soal... Nanti dikirimkan Pak, dengan refleksinya Pak, dikirimkan di kolom chat Pak, kalau bisa Pak. Ya, nanti saya kirimkan di kolom chat. Ini dia hanya kita bukan mau ujian, bukan. Hanya kita berbagi pengalaman, kemudian berbagi pemahaman bahwa oh yang kita pahami tentang budaya positif sudah seperti itu. Ini ada pertanyaan refleksinya Bapak Ibu. Paradigma saya atau paradigma Bapak Ibu yang Bapak dapatkan pada sesi kali ini. Kemudian prasangka yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang berikut peran guru seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti pembelajaran ini. Tadi ada 5 posisi kontrol guru. Kita kira-kira ada di bagian mana. Nah, kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti pembelajaran ini. Oke, linknya nanti saya kirimkan di kolom chat. Kita mau panggil siapa nih? Jangan dulu Kak, jadi dikasih perhatian dikit dulu, dikasih perhatian dikit dulu.
Kira-kira kita mau panggil siapa? Kalau tidak ada yang dipanggil satu orang, ini 2 orang keluar. Waduh. Dua orang keluar kalau Ibu. orang keluar. Jadi hati-hati tuh. Tunggu. Ya. Kelas 5 saya. Kita sudah kirim Bapak Ibu. Mungkin untuk paparan Pak Fadar saya kembalikan sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada keynote speaker untuk memandu. Kalau misalnya ada yang perlu kita, sebenarnya bukan tanya jawab, tapi berbagi pengalaman. Jadi saya tidak inginkan kita tanya jawab atau perdebatan, tapi berbagi pengalaman apa yang Bapak Ibu telah lakukan di sekolahnya, kemudian mungkin belum kami lakukan di sekolah kami, nanti kita bertukar seperti itu. Pak Fadar mungkin saya sampaikan seperti itu. Oke, saya kembalikan Pak Fadar, silakan. Oke, terima kasih Pak Arman sebagai pemateri kita di sore hari ini menjelang maghrib. Jadi itulah tadi penyampaian dari pemateri kita tentang budaya positif. Kalau ada Bapak Ibu guru yang mau bertukar informasi atau tentang apa yang telah dihadapi di sekolah tentang budaya positif, mungkin bisa berbagi bersama kami di sini. Saya persilakan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Pak Ketua itu. Oke, silakan Pak Daya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, teman-teman pemateri yang saya istimewakan, moderator dan teman-teman yang hadir di Zoom yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Memang prinsipnya bahwa yang berat dari kita adalah pertama adalah memahami diri sendiri. Jadi yang selalu kita lakukan selama ini adalah kita ingin secara manusiawi ini kita ingin gaya kita dia ditirukan oleh anak itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan kita itu tidak kadang-kadang menyimpan dari nilai-nilai positif daripada setiap hal yang kita lakukan. Misalnya begini, kenapa itu menghukum itu masih menjadi idola hari ini? Karena pemikiran kita bahwa hukuman itu adalah hanya hukuman yang bisa mengubah seseorang dari sebuah sikap ke sikap yang lain. Tentu mungkin dengan materi yang sudah kita dengarkan tadi yang dibawakan oleh pemateri yang sungguh luar biasa. Kebetulan beliau ini fasilitator dan pengajar praktik kami dulu semenjak di PGP Angkatan 4. Tentu di sini kita saya mencoba menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan praktek baik yang pernah saya lakukan di lingkungan kelas saya. Saya tidak berbicara di lingkungan kelas orang lain atau sekolah orang lain, tapi di lingkungan kelas saya. Saya ambil satu contoh tadi, kesepakatan kelas. Hari ini kita masih terbiasa dengan namanya peraturan kelas. Tentu peraturan kelas tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa setiap peraturan ada konsekuensi dan pasti melibatkan sanksi. Nah, di kesepakatan kelas itu dia tidak melibatkan sanksi, tetapi bagaimana setiap warga kelas memahami nilai-nilai yang disepakati secara bersama-sama. Apa tujuannya? Melahirkan secara intrinsik pemikiran kita untuk berubah pada masing-masing diri tadi. Saya mencoba survei dan memetakan beberapa orang, nah apa yang lebih menakutkan untuk kamu? Diberikan hukuman, apakah ada efek perubahannya? Dan kesimpulannya, hukuman itu tidak akan merubah orang dalam jangka panjang. Dia hanya merubah orang pada saat kesalahan itu dia lakukan. Oleh karena itu, kenapa hukuman tadi kita tidak nilai sebagai hal yang positif yang kita lakukan? Karena perubahannya tidak muncul dari diri. Nah, setelah kita coba kesepakatan kelas, masih dulu kita tidak memang kesepakatan kelas, dihukum itu terlambat memang iya.
tapi ternyata konsep seperti dijelaskan pemateri tadi, itu akan melahirkan sebuah rasa rasa menyakitkan untuk diri Anda itu sendiri. Bisa saja dia jengkel pada dirinya sendiri, bisa juga dia jengkel pada kita sebagai orang memberikan hukuman. Nah, makanya setelah diubah menjadi kesepakatan kelas, yang kita harapkan adalah anak-anak kita itu memahami nilai-nilai pada dirinya, nilai-nilai apa yang harus dikembangkan secara bersama-sama. Dan itu sangat efektif. Yang kedua, saya sebagai guru di SMA 1 Geraha, tentu tidak sedikit siswa yang saya tangani setiap pagi. Ya, kurang lebih 1.300 dengan jumlah 13 kelas, kelas 10, kelas 11, 13 kelas, dan kelas 12 itu 12 kelas. 38 kelas itu bukan hal yang sederhana. Tetapi beberapa teman-teman, masih banyak teman yang menginginkan katanya, anak-anak terdapat itu dihukum. Hukuman tidak perlu. Dan saya coba terapkan begini, saya memberikan absensi permanen setiap pagi perjenjang kelas di depan pintu gerbang. Dan yang saya lihat adalah mereka berbondong-bondong sendiri untuk menepati waktu yang telah ditetapkan jam terlambat itu di jam berapa. Dan itu perubahannya jelas. Saya mulai tanya beberapa orang. Jejak pendapat dulu ini. Saya sampaikan, nah, mana yang lebih kamu hargai atau mana yang lebih menakutkan dibandingkan kamu diberikan hukuman jalan bebek, membersihkan halaman sekolah, atau hukuman dijemur, ketimbang kamu dikontrol melalui checklist. Ternyata semua mereka menyatakan, saya lebih takut dipantau dan kita sepakati bahwa jam sekian ini terlambat, itu sudah menjadi terlambat. Dan ternyata mereka lebih takut kalau kita lihat mereka itu secara berkesinambungan, berkala. Dan alhamdulillah, boleh ditanya bagi teman-teman yang ada di Kabupaten Muna, anak teman-teman di paling tidak guru dan masyarakat, dan itu mengurangi keterlambatan hampir 100%. Jadi kalau terlambat dari jam 7 itu, kalau kemarin itu sebelum ada absen pagi itu di depan itu, jadi mereka cek sendiri, silakan cek sendiri, nah absensimu di mana namamu, sehingga kontrolnya itu secara berkala kita lihat setiap hari, dan itu berubah. Jadi harapan kami semua bahwa, seperti disampaikan tadi Pak pemateri, bahwa dalam berbagi praktek ini bukan saling untuk mengajari, karena prinsipnya kita itu setiap hal yang kita lakukan memang ada alasan tersendiri. Nah, tetapi di sini kita paling tidak kita berkomunikasi, berdiskusi hal-hal baik mana yang sudah kita terapkan. Jadi saya sebagai bagian dari MGMP Matematik dan mungkin DSK sebagai posisi wakil ketua, saya hanya mengajak teman-teman, mari kita melihat anak-anak kita itu dengan nilai-nilai yang dimiliki anak itu sendiri. Kita tidak boleh membandingkan anak satu dengan yang lain, karena geografisnya berbeda tempat tinggalnya. Proses datanya sekolah juga mungkin mereka pelayanan berbeda dari orang tuanya, sehingga kita tidak boleh membandingkan anak satu dan tetapi dengan restitusi tadi yang disampaikan oleh pemateri, ada sebuah tool bagi kita untuk bagaimana anak-anak kita itu memahami nilai-nilai pada dirinya sendiri. Kalau dia bersalah, kita harus dorong dia untuk memaksimalkan nilai-nilai apa yang bisa dia kembangkan. Kemudian nanti di kesempatan lain, Pak pemateri, mungkin kita bisa perluas lagi ke materi coaching. Karena dengan coaching tentu akan memberikan dampak yang lebih baik daripada turunan materi disiplin positif hari ini. Saya kira itu yang saya dapat saya sampaikan, moderator, pemateri, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak tepat. Dan Oke, terima kasih Pak Daya atas berbagi praktik baiknya, pengalamannya di sekolah. Untuk berikutnya, kalau ada masalah lagi yang mau berbagi praktik baik tentang pengalaman-pengalaman di sekolahnya, tentang budaya positif, saya persilakan untuk raise hand. Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit Pak materi juga bisa berbagi praktik pengalaman saya di sekolah, Pak. Jadi Silakan.
Jadi pengalaman saya di sekolah dalam menghadapi siswa-siswa, khususnya Pak siswa yang sering terlambat Pak, yang sering terlambat, saya itu Pak tidak pernah memberi hukuman, tidak pernah memberi apa, tapi saya menggunakan pengalaman saya yang saya dapat kemarin juga di guru penggerak, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi Pak. Alhamdulillah dengan menggunakan segitiga restitusi itu Pak, siswa-siswa yang kemarin sering-sering terlambat, itu mereka mulai berkurang Pak, dan alhamdulillah sudah sampai saat ini Pak sudah tidak terlambat lagi Pak. Itu mungkin yang bisa saya bagi. Kalau ada yang ingin berkesempatan lagi untuk menggunakan segitiga restitusi itu adalah seperti tadi yang dibawakan oleh pemateri, itu siswa sendiri yang memahami masalahnya, siswa sendiri yang memutuskan Pak, dan siswa sendiri yang mencari solusinya bagaimana. Itu mungkin sedikit dari saya Pak, pemateri sekian. Kalau ada teman-teman guru yang ingin berbagi pengalaman tentang budaya positif, saya juga persilakan. Oke, terima kasih Pak Fadar, saya menguatkan kembali. Oke Pak, silakan Pak Materi. Terima kasih Pak, terutama Pak Daya yang telah memberikan berbagi praktik baiknya di forum ini. Saya juga baru sadar dari apa yang dilakukan Pak Daya tadi. Ternyata kalau kita melakukan hal-hal seperti itu salah satu cara untuk menangani anak-anak yang sering terlambat misalnya dengan mengadakan absensi di pintu gerbang. Ini bisa kita coba, bisa kita terapkan karena praktik baik ini dia sudah lakukan ini di SMA 1 Rahan. Mungkin di sekolah-sekolah lain termasuk di sekolah saya belum melakukan itu. Mungkin kalau kita lakukan itu akan ada perubahan karena setiap hari banyak siswa yang terlambat, setiap hari banyak. Dan itu masalah yang mungkin masalah umum ini kalau masalah terlambat ini. Karena siswa itu punya latar belakang yang berbeda-beda seperti disampaikan tadi. Maka penanganannya juga akan berbeda-beda. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi seperti yang kita sampaikan tadi, maka penanganan siswa yang satu dengan siswa yang lain akan berbeda, tapi hasilnya akan sama. Hasilnya sama, akan setiap siswa itu akan menemukan solusinya sendiri dari permasalahan. Nah, karena kita sebagai guru yang menerapkan segitiga restitusi, nanti kita hanya menggali saja potensi itu anak, kemampuannya itu anak, apa yang dia harus lakukan, bagaimana apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak terlambat. Ini hanya salah satu contoh dari kasus terlambat. Masih banyak kasus-kasus lain yang kita alami di sekolah, dan itu terjadi setiap hari, tidak bisa kita pungkiri. Saya tahu persis kalau Pak Fadar ini, Pak Daya ini dia wakasek kesiswaan kalau saya tidak salah sampai hari ini, dengan menangani siswa yang kurang lebih 1.000 orang, kalau saya tidak salah lebih 1.000 orang, itu tidak mudah. Tidak mudah. Memang harus punya trik-trik tersendiri yang dia terapkan. Kebetulan beliau ini adalah rekan kami yang pertama mengikuti kegiatan guru penggerak di Kabupaten Muna atau di Sulawesi Tenggara angkatan pertama. Dan saya sebagai fasilitator waktu itu, alhamdulillah sudah banyak kita berbagi pengalaman dengan beliau. Kemudian di MGNP juga kita sama-sama sudah lama. Tapi praktik-praktik baik ini saya juga baru dapat di sini pada saat kita berbagi. Pada saat sesi ini kita berbagi, oh ternyata di SMA 1 telah melakukan metode atau cara seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru di tempat lain bisa mencoba, dan mungkin mereka sudah melakukan yang lebih baik dari kita. Sebenarnya di sesi ini saya ingin kita berbagi. Artinya jangan hanya satu orang yang mengungkapkan, yang lain juga mengungkapkan bahwa kalau di sekolah saya Pak, mungkin di kelas, kalau kita tidak berbicara di lingkup sekolah, karena lingkup sekolah itu besar, bisa Bapak Ibu berbicara di lingkup kelasnya saja, kelas tempat mengajar atau perwalian atau bagaimana. Ya seperti saya perwalian di 12 IPA 2 baru-baru, saya juga menangani 2 siswa yang bermasalah itu malas. Malas dia, bukan terlambat, tapi malas. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi, ternyata bisa kita tangani itu anak-anak. Karena kita gali apa masalahnya, kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, apa yang diyakini untuk ke depan, apakah dia hanya sekedar datang di sekolah untuk bermain-main, atau memang dia punya cita-cita untuk menjadi apa ke depan. Dengan mengingatkan cita-citanya, maka dia akan mengubah sendiri pola perilakunya, menjadi perilaku yang positif. Oke, saya kira itu Bapak Ibu
waktu kita sebenarnya masih ada ini, kalau misalnya ini mungkin barang 5 menit atau 10 menit ke depan. Kalau ada teman-teman yang ingin berbagi, saya persilakan. Saya bisa tambah sedikit? Silakan, Ya, Pak. silakan Pak. Oh ya, jadi ini sebenarnya terima kasih kembali nih Pak Padar. Ya Pak. Ada satu kata kunci yang paling utama, bagaimana kita secara konsisten melakukan itu dan secara rutin. Jadi saya tadi berkaitan dengan tadi, ada yang menawarkan teman-teman menggunakan barcode atau kode QR. Tapi saya berpandangan begini, memang teknologi itu adalah hari ini adalah sangat membantu kita dalam melakukan langkah-langkah perbaikan di satuan-satuan pendidikan kita. Tetapi harus saya sampaikan bahwa kalau kontrolnya seperti itu, kita harus berikutnya akan mengumpulkan lagi. Kalau seperti ini, langsung direkam per minggu. Per minggu dia. Kalau menggunakan teknologi, yang pertama, anak-anak kadang-kadang lupa HP-nya. Atau anak-anak kadang-kadang HP-nya tidak maksimal untuk melakukan scanning barcode. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, coba kita pakai cara manual. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana kita itu mengubah pola pikir siswa untuk menyadari dirinya. Saya ada satu fakta, kan saya selalu tunggu di depan jam 6.20, itu saya sudah tunggu depan pintu. Tetapi mereka dari kejauhan sudah lari karena kita sepakati hari Senin itu kamu terlambat, jam 7 itu sudah dinyatakan setelah lewat dari jam 7 lewat 1 atau 5 menit, toleransi itu jam 7 lewat 2-3 menit itu masih boleh. Sehingga mereka juga ada kemasan-kemasan menyiapkan diri. Hari Selasa itu jam 7.15 masuk, berarti jam 7.16 itu masih toleransi. Jadi itu akan mengikat mereka untuk datang lari sendiri untuk mengejar waktu itu. Dan ada satu ketika anak itu terlambat sekitar setengah jam. Saya di depan sekolah. Saya sampai seperti tadi, saya harus konfirmasi dulu, kok hari ini kamu terlambat? Ini Pak, ini saya tadi masih saya bantu orang tua aku Pak menyiapkan jualannya Pak. Oh ya bagus itu. Nah itu memang bakti kita itu kepada orang tua, itu wajib itu. Tetapi kamu hari ini juga harus berada pada sebuah posisi bahwa kamu adalah bersekolah. Nah, sekolah dan rumah itu adalah dua hal yang berbeda, tapi kita dua-duanya di dua tempat itu kita adalah mencari manfaat. Nah sekarang kita divalidasi dulu itu hal-hal yang dia lakukan tadi. Karena yang dia lakukan itu bukan kejahatan, membantu orang tua. Tetapi harus kita validasi bahwa dia juga punya rencana ke depan yang lebih jauh. Dalam hari ini katalisnya adalah sekolah. Saya sampaikan, kira-kira ada cara kamu agar bagaimana caranya besok kamu tidak terlambat lebih dari ini. Oh iya Pak, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya akan bangun lebih cepat dan membantu lebih cepat, dan saya akan usahakan besok saya akan tiba. Itu artinya dia memotivasi dirinya sendiri. Bagaimana Pak? Dia tanya saya, bagaimana Pak? Saya tidak dihukum. Tidak ada hukuman. Tidak ada pentingnya hukuman bagi kamu, tidak merugikan kamu, tidak menguntungkan saya, dan tidak menguntungkan kamu. Dua-duanya hukuman itu selalu hanya merugikan. Besok pagi anak itu saya juga di depan sekolah, tapi kuncinya kita konsisten. Jangan sampai kita buat aturan hari tertentu kita datang jam 6.30 atau 6.20 sudah di sekolah, tiba-tiba kita datang menjadi jam 7.30, sehingga anak-anak itu melihat oh ini tidak konsisten itu. Jadi kesepakatan yang kita buat akan runtuh kalau konsistensi tadi kita tidak lakukan secara berkala. Akhirnya anak itu pagi dia datang saya tiba jam 6.20. Dia tiba anak itu jam 6 lewat 56. Pak, saya tidak terlambat. Oh ya bagus. Dia melapor sendiri. Pak, saya tidak terlambat. Oh bagus. Berarti kamu sudah tahu caranya? Iya Pak. Besok terus tingkatkan lagi. Jadi inilah yang kita harus hargai dari anak-anak kita, bahwa mereka itu kita harus lihat bahwa mereka juga pasti mau berubah. Karena saya sampaikan bahwa masa depan itu bukan hari ini kamu temukan, tapi adalah hari ini
adalah katalis yang menghubungkan kamu di masa depan. Jadi teman-teman guru silakan bereksplorasi di ruang-ruang kelas seperti disampaikan moderator tadi. Kalau di lingkungan yang paling besar tidak ada dukungan, maka lakukan di lingkungan yang paling kecil, paling tidak di kelas dulu tadi. Seperti disampaikan, kan kadang-kadang kita begini, kepala sekolah kan tidak mendukung saya. Kita bekerja di situ bukan untuk kepala sekolah, kita bekerja di situ untuk murid dan murid. Saya kira Pak pemateri juga kita harus sepakati itu, bahwa di sekolah itu kita bekerja untuk murid. Kita di sekolah itu diberikan fee oleh negara karena murid, bukan karena kepala sekolah. Jadi saya berharap dari teman-teman yang hadir pada hari ini, mari kita jaga sinergi kita untuk terus mendorong anak-anak pada potensinya. Bagaimana anak seperti disampaikan Pak Fadar tadi, bahwa bagaimana anak itu kita dorong secara internal supaya mampu melakukan terobosan-terobosan pada dirinya, mampu memperbaiki dirinya, muncul dari dalam dirinya, bukan karena kita. Jadi kita hari ini sebagai katalis penghubung mereka untuk lebih baik ke depan. Saya kira itu Pak Fadar, Pak Arman, mungkin sudah terlalu banyak kata-kata saya lagi, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Daya. Jadi kalau masih ada lagi yang berbagi praktik baik, saya persilakan. Kalau tidak ada, Kita foto bersama, Pak. Kita foto bersama aja. Oh iya, kalau bisa untuk Bapak Ibu Guru kasih aktifkan kameranya, kita berfoto bersama dulu. Bapak Ibu Guru tolong aktifkan kameranya. Aktifkan kamera, kita foto bersama sebelum kita Kita akhiri kegiatan. foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan kita hari ini. Oke, masih banyak belum aktifkan kamera. Tolong Bapak Ibu Guru. Siapa yang Pak Fadar bisa share screen? Bisa Pak, bisa. Silakan saya. Tapi masih banyak ini Pak yang belum aktifkan kameranya Pak. Tidak apa-apa juga, biar tidak semua. Yang penting sebagian besar sudah terbuka, tidak apa-apa. Oke. Tidak, Satu. tampilkan dengan ini, tampilkan dengan chatnya ini, orang-orang yang lagi chat ini, peserta yang lagi chat. Boleh. Yang aktif seperti ini. Nah. Sehingga di Oke. fotonya itu menampilkan juga jumlah pesertanya paling tidak 39 sana. Ya, 39 Pak. Tampilkan Oke. dengan itu baru foto. Oke. Ya. Oh. 1, 2, 3. Oke. Ulang, semangat. Semangatnya. Sudah sore ini, sudah loyo sebenarnya, tapi kita harus semangat. Yes. Oke, satu kali lagi guys semangatnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bapak Ibu Guru silakan mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya ada di kolom chat. Ya, sertifikatnya insya Allah 1-2 hari secepatnya lah. Kita keluarkan sertifikatnya untuk di pengisian sebagai bukti di RHK-nya Bapak Ibu Guru. Oke, karena sudah selesai kita punya pameran materi, sudah selesai kita berbagi praktik baik. Jadi pertemuan kita saya cukupkan sampai hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu Guru ya, daftar hadirnya ada di kolom chat. Nanti dikirimkan ulang, nanti saya kirimkan ulang lagi, jangan sampai begini. Bisa mungkin kirim di WA apa di grup. Bisa. Oke, Bu Halimah, bagaimana Bu Halimah? Silakan Bu Halimah. Kalau dikirim di grup Bu, jangan sampai ada teman-teman yang tidak masuk, ikut juga daftar mengisi juga daftar hadir Bu. Oh iya di. Iya, makanya daftar hadirnya kita kirimkan saja di sini. Tidak, nanti di Japri saja, di Japri Pak. Nah, itu sudah kirimkan kembali Bu, sudah kirimkan kembali daftar hadirnya, silakan diisi. Bagaimana Ibu Guru Impi, silakan.
Bagaimana ini Pak Arman? Ada yang mau bergabung ini Pak Arman? Materi sudah selesai. Terima saja, terima saja. Terima saja. Tidak ada niat baiknya dia mau bergabung. Oke, Bapak Ibu yang sudah mengisi Yang penting daftar sudah hadir. bergabung kok. Nek. Oke, silakan Ibu Kalau sudah Halimah, bergabung isi berarti dia pertanyaan. termotivasi Silakan, Ibu untuk Halimah, mau apa yang ikut. disampaikan? Jadi mungkin begini Pak Fadare, Pak Arman. Jadi ke depan ini mindset yang harus kita ubah. Mindset yang kita ubah adalah paradigma ini yang kita ubah. Kita upayakan ke depan pengetahuan itu lebih penting daripada sertifikat. Iya. Jadi ya ini salah satu paradigma harus kita ubah. Kita membiasakan diri bahwa kita pahami secara Islam dalam agama belajar ilmu itu pasti adalah sebuah ibadah. Ini supaya nilai-nilai tadi itu kita dapatkan sertifikatnya, kita dapatkan ilmunya. Pada umumnya sekarang masih takut hanya mengejar sertifikat. Banyak teman-teman guru yang hanya masuk mencari sertifikat biar tidak ikut pelatihannya. Memang begitu, betul itu Pak. Ya. Jadi itu mindset itu yang kita ubah. Misalnya begini, ini salah satu artinya saya tidak menduga ini, tapi kan saya melihat ketika misalnya ajakkan foto bersama tidak ada kamera. Yang pertama, kemungkinan pertama teman-teman adalah sedang tidak tertata rapi, mungkin rambutnya, mungkin jilbabnya, kita pahami itu. Dipahamilah. Tapi mungkin ke depan kalau ada berbagi praktek seperti ini, Ada kita yang resen itu Pak Ani. dapat ilmunya, dapat sertifikatnya supaya Yang resen itu Pak Ana dulu Pak Ibu Ode Inti, dan Silakan Bu, kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Ibu Guru Impi, kalau ada yang mau Mungkin- disampaikan Ibu Guru silakan. mungkin dia terlupa raisennya ini mungkin Ini, ya. Ini Ibu Hasdar, coba Ibu Hasdar. Ibu Hasdar mungkin silakan Bu Hasdar, kalau ada yang mau disampaikan Bu Hasdar. Kelik juga ini angkat tangannya. Tertindis juga mungkin. Mungkin sekali, karena mereka lagi nonton ini Pak. Nonton Jangan sampai bola. masih latihan gerak jalan ini. Nonton bola ini latihan Ya, gerak bola jalan. gotong ini mereka Pak. Oh, Saya ini pantasan. koordinator bola gotong ini saya belum lihat anak buahku ini. Bola gotong ini. Oke, saya kira waktunya sudah selesai Pak Fadar. Saya Oke, hentikan oke, ya, rekaman. oke. Ya. Hentikan Terima rekaman. kasih Bapak Ibu Guru atas kesediaannya untuk bergabung. Kita bertemu lagi di acara berbagi praktik baik kita berikutnya.